Brother. Sekarang 5 Juni gua rekam terpisah karena recording hariannya udah gua proses, jadi udah nggak bisa ditambahin cuplikan baru. Cuman I'm very very happy brother, because kita baru saja merealisasikan ya profit sebesar $700. Akhirnya kita realize profitnya. Sebenarnya nggak sesuai trading plan, karena trading plan gua itu mencapai sekitar $1.200. Itu dia nyampe lumayan bawah. Cuman karena ini hari Jumat, gua takutnya Trump buat onar di hari Sabtu Minggu, ya kan? Harganya nanti ngebalik arah full. Wah, sulit. Dan kita harus sabar ya. Kita harus sabar karena target quarterly kita, alias target quarterly itu 3 bulan. Target 3 bulan kita adalah 100%. Kita udah realize berarti $700, minus kemarin kalah 2 kali, minus $100, artinya kita up $600. Aset kita sekarang $1.600, artinya kita udah naik 60%. Artinya kita masih punya waktu 2 bulan buat dapat the rest of 40%, dan kita on track untuk menuju $64 million sebelum 2030. Cause I don't know about 2030 bro, takut banget anjir ada apa. Makanya gua mau realize $64 juta. After that I'm gonna live frugal. Nah ini gua langsung langsung daydream banget, bahaya loh. Gua langsung mikir, aduh gua mau beli apa ya, aduh nanti kalau udah punya $64 juta mau ngapainnya, aduh hidup kok jadi begini aja. Padahal hari ini kemarin gua habis begadang, hari ini gua belajarnya kagak bener, ya kan. Terus kayak kita nggak boleh membiasakan kebiasaan ini. Menurut gua nggak bakal baik, karena fundamental gua, basis gua adalah semua hal di kehidupan adalah berdasarkan habit. Jadi kalau ada kebiasaan buruk yang mulai muncul dan lu udah sadar, jangan dilanjutkan, karena gua tahu bahwa gua bakal menjadi seorang yang sukses karena gua secara intensional melakukan habit-habit yang bagus, yang membuat diri gue akan menjadi seorang yang mempunyai value dan bisa berkomunikasi, bisa menempatkan diri, ya pasti kaya bro. Sudah pasti gue punya value di bidang yang tepat, punya visi, bisa menempatkan diri, pasti kaya. Cuman kalau gue juga membiasakan kebiasaan buruk, artinya apa? Artinya bakal kacau juga hidup gue bro. Bisa jadi gue udah mencapai segitu habis semua, karena nggak sedikit orang yang sudah punya duit lebih banyak dibandingkan $60 juta, hancur dan akhirnya bangkrut. Kenapa? Ya karena there is so much thing you can buy. Kayak gue bisa beli satu kapal pesiar besar, langsung habis duitnya, kan itu bodoh ya. Jadi dan ini perasaan sementara, gue euforia banget. Cuman gue pengen membalikkan lagi diri gue supaya jangan terlalu euforia, jangan langsung beli apa-apa, karena habit yang kebentuk adalah apa? Gue pay out, gue dapet duit langsung beli barang, padahal gue nggak terlalu butuh. Jadi jangan lakukan hal itu. Lebih baik kita punya goals, kita udah punya visi mau ngapain, ya udah kita develop habitnya aja. Kalau lu pengen sesuatu, jangan langsung jangan langsung impuls, jangan langsung pakai effort lebih. Bangunlah habitnya yang untuk mempunyai proses sesuai dengan hal yang lu pengen. Misalkan, aduh, gua lihat ada cewek cantik, gua pengen deketin. Gua keluarin semua willpower gua untuk mendekati cewek itu, untuk memperbaiki semua sikap gua, perkataan gua, untuk bisa mengimpress dia. Cuma itu 1 kali doang. Next time ketemu gimana? Ketiga kali ketemu gimana? Ternyata dia beneran suka sama lu, gimana?
diri lu yang lu presentasikan ke dia itu bukan diri lu sebenarnya, karena lu pakai willpower. Akhirnya apa? Akhirnya dia realize bahwa diri lu bukan apa yang sebenarnya lu tunjukkan ke dia ketika lu mendekati dia. Akhirnya nggak dapet juga. Atau misalkan kita mau main badminton, pengen mainnya bener, pengen menang, langsung kita fokus, akhirnya apa? Akhirnya hancur. Menurut gua berdasarkan pengalaman selama ini yang gua udah observasi, semakin gua ada effort buat melakukan sesuatu dan itu bukanlah sesuatu, dan effortnya itu adalah menggunakan willpower ya, nggak apa-apa kita bekerja keras kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau kita sudah punya intensi untuk bekerja keras dan kita lakukan setiap hari, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita awalnya adalah seseorang yang tidak bekerja keras dan karena suatu hal kita langsung dor kerja keras, jangan, menurut gue jangan, nggak sustainable, dan sama kayak halnya kita punya trigger ya kan, ini trigger baru dapat duit langsung dor beli barang, no. Misalkan beli barang, intensinya apa? Kita punya intensi untuk menaikkan taraf hidup kita. Oke, itu adalah sebuah habit baru. Secara konsisten menaikkan taraf hidup kita menggunakan 1% dari kekayaan. Itu sebuah habit. Artinya lu apa? Artinya lu tetap spending duit untuk apa? Untuk menaikkan taraf hidup. Itu sebuah habit. Ya udah, bangunlah habitnya, ya kan? Bangunlah habitnya, lu mulai cari barang yang worth it untuk menaikkan taraf hidup. Taraf hidup lu apa? Ketika muncul, lu kalkulasi dulu bulan ini, nah, baru lu beli. Semua tentang habit, tentang spending money is also a habit. Dan ini gua kan tadi udah dapat $700, gua masih expect dia buat bergerak at least $1,200. Cuman ya udah, gua terima aja. Ini juga sebuah habit ya, yang sudah berlalu dalam trade. Entah gua keluar terlalu cepat, gua ngomongin trading, dan juga goblok ya, sorry ya, ya antara keluar terlalu cepat atau kena stop loss, udah profit banyak terus kemudian dia balik arah break even. Yaudah, yang berlalu sudah berlalu, lu lanjutin habit lu yang ada, lu lanjutin analisa setup dan masuk ke semua setup yang lu udah percaya itu berhasil. Simple as that. Mantap bro. Oke, itu aja gua mau upload ini ke YouTube. Dan sebelum selesai gua mau ini aja sih, mesti di awal, tapi gua kasih lihat ya. Nih, kelihatan nggak? Damn, kameranya nggak fokus bro. Gimana cara fokus bro? Anjay, kok nggak bisa fokus ya? Ya intinya gimana ya, ntar coba lagi ya. Kelihatan nggak bro? Aduh, kamu fokus ya? Nah, apa tuh? Ya intinya profit $700 dari harga 4507 jadi ke 4366, sekitar 1400 pips dengan lot 0,05. Gua nge-short di tanggal gua mulai masuk tanggal 4 Juni ya 4 Juni dan kita realize di 5 Juni. Oke. Segitu aja. See you, bye bye.